Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat semuanya yang saya hormati dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, khususnya buat mahasiswa santri mahasiswa PPMNU, Pondok Pesantren Mahasiswa Nahdlatul Ulama, yang sebagian sudah ada di pesantren, yang sebagian masih di rumahnya masing-masing. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa segera memulai pertemuan pengajian dan juga kuliah ketemu langsung. Untuk memulai, mari kita buka sama-sama. Ini biasa pagi kita murojaah kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab ini adalah salah satu jimatnya orang belajar, biar tahu caranya bagaimana mencari ilmu. Makanya penting untuk menjadi zikiran kitab ini, sehingga kita selalu diingatkan untuk diri kita masing-masing. Dipakai zikiran maksudnya selalu sering dipakai murojaah, sehingga apa yang ada di dalam kitab ini bisa kita gunakan, kita implementasikan untuk menjadi panduan sebagai orang mencari ilmu. Al-Fatihah syarifah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwah khulafa'ir rasyidin wa a'immatil arba'atil mujtahidin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi jami'il awliya illa min masyariqil ardi wa magharibiha fil barri wal bahri, khususan sultanul awliya illa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, summa ila ruhi Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali wa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama, khususan hadratus Syekh Hashim Asy'ari wa sairina ulama'in Nahdah, summa ila arwahi abaina wa abaikum wa jaddina wa jaddikum wa ustadina wa ustadikum, khususan ila hadrati masyayikhi wa masyayikhihi Bapak Kiai Tamamuddin Munji, wa ila hadrati ruhi Mbah Nawawi, wa ila hadrati ruhi Bapak At-Ta'alimi, summa ila ruhi jaddi wa jaddati wa jaddatikum jami'an syai'ulillah wa mu'allif hadhil kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji, ghafarallahu dunubahum wa satara uyubahum syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai halaman 14 ya. 14 sudah. Ya. Halaman 14 ini kemarin saya ulangin sedikit. Asy-syaja'atu. Qila asy-syaja'atu, ini tentang ada syair, likullin ila syawil ula kharokatun walakin azizun firrijali sabatu. Setiap orang pasti mempunyai hasrat. Oh ya,
Jadi setiap orang itu memang sangat wajar dan manusiawi dan sebaiknya memang harus punya hasrat. Sehingga orang itu punya cita-cita. Jadi tidak semuanya nafsu itu jelek. Tapi dengan kita punya keinginan itu, maka kita sering bisa termotivasi. Nah, meskipun kemarin juga diterangkan bahwa mencari ilmu niatnya jangan sampai untuk kedudukan dunia, tapi sudah dibarengi dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini saya cukup jelas, setiap manusia ini bukan berarti dikekang tidak boleh memiliki harta dunia, tapi yang jelas harus diniati untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Punya jabatan untuk untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selama belajar ini penting juga untuk menanamkan cita-cita, karena manusia secara wajarnya punya keinginan. Justru kalau tidak punya keinginan ini yang repot. Likullin ila syawil ula harokatun. Setiap orang itu pasti punya keinginan yang luhur, maka dia akan bergerak. Nah, kalau tidak punya keinginan, ya dikhawatirkan justru ya bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Nanti jadi aliran tidur bangun tidur. Nah, walakin azizun fir rijali sabatun. Nah, tetapi sebagai orang yang menghendaki kemuliaan itu memang sebaiknya untuk bisa menetapkan apa yang sudah dipilih. Dia harus sabar di situ, tekun, tabah, sehingga cita-cita yang akan diraih itu bisa terkabulkan. Nah, yang wakila asyaja'atu, adapun saja'ah, sabru sa'atin bi kuwatil badani, walakinnaha sabru sa'atin anil masyaki wal alami. Nah, ini ada pepatah. Maaf sebentar. Ini ada pepatah bahwasanya as-syaja'ah, ini di halaman paling bawah ya, 14. Kila as-syaja'atu, adapun keberanian. Sabru sa'atin, yaitu sabar saantau, sabar sejenak. Bikuwatil badani, dengan kekuatan tubuh kita. Walakinnaha kila syaja'atu sabru sa'atin bikuwatil badani, walakinnaha sabru sa'atin minal masyaki wal alami. Jadi keberanian itu bukan hanya sabar terhadap bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita, tapi juga kekuatan badan kita, maksudnya biar selalu sehat. Walakinna sabru sa'atin, tapi juga menata kesabaran al masyaki wal alami, yaitu terhadap problematika yang sedang dihadapi, terutama bagi para pencari ilmu. Fayam bagi li talibil ilmi, fayam bagi mongko sayukjo, ayus bita wa yusbiro. Oh bukan. Fayam bagi li talibil ilmi ayus bita wa yusbiro
Faya bagi mongko sayukja li talibil ilmi bagi kedua orang wong kang golek ngilmu, luru ilmu bagi orang yang mencari ilmu atau santri mahasiswa pelajar ayas bita ingin tetepno wayas biru punya apa kekuatan lah, punya kekuatan untuk meyakini wayas biro dan sabar ala ustadi pada ajaran gurunya. Guru ngasih wejangan, ngasih pembelajaran, kita harus sabar. Wala kitabi dan pada kitab hatta layat rukuhu sehingga orang ninggalno sapa wong hu ing kitab. Hu ing ustad. Abtar wala fanni hatta la yasgilu bi fannil akhar, begitu juga dengan pilihan jurusan kita harus sabar untuk sampai mendapatkan betul-betul memahami apa yang sudah kita pilih. Jangan baru ngambil jurusan ini beberapa bulan lalu pindah lagi jurusan itu enggak cocok, pindah lagi. Nah, orang yang ingin berhasil mencari ilmu harus sabar, bisa fannihi, termasuk sabar memilih tetap dalam pilihan jurusannya. Nah, ini penting ini, terutama buat para mahasiswa. Nah, wayam bagi dan sebaiknya ayasbiro untuk bersabar amma dari perkara turidu yang dikehendaki. Nafsuhu sapa apa nafsune wong. Sebaiknya menjadi murid, menjadi santri, menjadi mahasiswa itu harusnya sabar dari apa yang diinginkan oleh nafsunya, oleh nafsu hawahu, dan artinya nafsunya, hawa nafsunya. Qala syairu, qala berkata syairu, siapa penyair, innal hawa lawal hawanun bi ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Innal hawa sesungguhnya hawa nafsu, lawa itu ya hawa nafsu, lawanun itu ya main-main, bi'ainihi sesungguhnya dengan kesungguhannya. Jadi hawa nafsu itu yang ngajaknya bermain-main. Jadi sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya, kira-kira begitu. Nilainya ya karena ngajak bermain-main mulu itu. Nah, dia lebih banyak ingin diturutin hawa nafsunya. Wa sari'u kulli hawanin sari'un, dan barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, sari'u hawanin berarti ia terkalahkan oleh kehinaan hawanun, hawa nafsu. Jadi kalau ada orang yang mahasiswa santri kita semuanya yang terkalahkan dengan hawa nafsu, maka kita berarti ya dikalahkan dengan hawa nafsu itu. Maka caranya ya harus bisa memanage nafsu kita. Wa yasbiru alal mihani wal baliyat kila khazainul muna ala qanatiril mihani wa unshiddu wa kila innahu li Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa yasbiru, dan sebaiknya sabar siapa santri, siapa mahasiswa,
Alal mihani atas cobaan wal baliyati dan artinya ujian. Alal mihani ujian dan cobaan. Kila dikatakan al khazainul muna bahwa khazain itu semacam kayak apa ya? Gudang ya. Apa ya gudang kila dikatakan khazainul muna gudang ilmu itu ala konatiril mihani itu diliputi dengan cobaan. Jadi kalau ingin jadi orang yang keren memang selalu ada cobaannya. Nah kalau dicoba ya kita harus isbatun binafsihi li ta'alim. Nah kita kalau sedang ada cobaan ya harus kembali kepada laptop bahwa kita tujuannya untuk belajar. Jadi para santri harus punya kata-kata itu yang selalu diulang-ulang di dalam hatinya. Saya adalah pelajar, saya adalah mahasiswa, saya adalah santri. Maka ketika hawa nafsunya ngajak pada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan keilmuan yang sedang digelutinya, maka sebaiknya tidak usah diikuti karena itu bagian dari ujian dan cobaan. Wa unsitu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib. Ada nasyid yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhah, karrama semoga memuliakan Allah siapa Allah wajhahu ya ing ngarsane Sayyidina Ali. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika ammajmu'iya bayani dakain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tuli zamani. Ala la tanalul ilma, ketahuilah wahai pencari ilmu. Ketahuilah para pencari ilmu, jika ingin sukses illa bisitatin, syaratnya ada 6 setidaknya. Saumbi ka'an majmu'iha bayani, maka akan saya terangkan dari 6 tersebut. Ketahuilah bahwa jika ingin memperoleh ilmu harus dengan 6 bekal ini, yaitu yang pertama zakain, kecerdasan. Cerdas itu semua orang cerdas ya, tidak ada orang yang tidak cerdas. Yang ada hanya orang yang tidak mau cerdas. Jadi pada hakikatnya semua orang pintar, dikasih modal otak yang sama. Nah, tapi itu apakah dipakai atau tidak, itu tergantung orangnya. Sama pisau buatan pabrik yang sama, ukurannya sama, tapi kadar ketajamannya semakin hari semakin beda. Ada pisau yang makin hari makin tajam, makin hari makin tajam. Dan ada pisau yang utuh dari mulai keluar pabrik sampai kapanpun ya begitu-begitu saja, sampai karatan. Nah sementara yang satu karena diasah terus maka bisa menjadi tajam, sama kayak akalnya manusia. Diberikan otak, diberikan pikiran, ditaruh di atas kepala semuanya. Kalau yang sering dipakai akal dan pikirannya, insya Allah zakain, jadi orang yang pinter.
Nah, jadi orang yang pinter adalah orang yang mau menggunakan anugerah dari Allah yang berupa akal pikirannya. Nah, karena ya kemarin-kemarin kayaknya sudah ada ya saya terangkan bahwa setiap orang itu membutuhkan membutuhkan ada kebutuhan jasad, kebutuhan hati, kebutuhan akal. Kebutuhan jasadnya ini ya kita makan, kebutuhan hati kita pikiran, kebutuhan akal kita belajar, kita sinau. Nah, wa khirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani, yaitu dakain cerdas, kemudian wa khirsin wastibarin wa bulgotin, dan punya semangat, wastibarin dan kesabaran, wa bulgotin dan punya bekal, wa irsyadi ustadin dan punya guru pembimbing. Irsyad itu bisa bermakna cerdas, tapi kecerdasannya adalah kecerdasan pendampingan, bimbing. Jadi di sini diperlukan orang yang ingin belajar sukses, satu, mau menggunakan otaknya digunakan belajar. Yang kedua, dia perlu semangat dan perlu kesabaran. Kemudian ya kira-kira jangan terlalu kosong-kosong amat lah. Harus punya bekal untuk setidaknya untuk kebutuhan memenuhi kebutuhan makan. Nah, biar lebih enak, lebih tidak terlalu kepikiran. Wa irsyadi ustadin, dan mencari pembimbing yang irsyad, yang betul-betul bisa membimbing. Jadi bukan hanya dilihat intelektualnya, tingkat intelektualnya, tapi yang penting dilihat kecerdasannya di dalam mengelola mendampingi para santri. Jadi mengelola psikologinya sendiri. Jadi sebagai pembimbing itu diperlukan itu. Kalau menjadi pembimbing emosian ya kurang baik, karena itu akan menjadi dicontoh. Kalau zaman dulu kita harus dimaklumi ya, kalau memang zaman dulu itu ada guru yang misalnya ringan tangan itu mudah mukul dan lain sebagainya. Ya saya kira memang zamannya berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang eranya era dialogis, eranya saling memotivasi untuk bisa sadar menjadi orang yang struggle, menjadi orang yang semangat untuk mencari ilmu. Nah, waktu li zamani, dan memang mau tidak mau belajar itu membutuhkan waktu, bukan instan. Nah, ada memang sekarang ini ada kursus-kursus kilat, pengen bisa apa dengan sistem cepat, dengan sistem 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, seolah-olah sudah langsung jadi hebat. Nah, tapi kalaupun ada semacam ini, tentu saja tetap bahwa waktu itu penting. Kenapa? Sesuatu yang sudah kita ketahui belum tentu betul-betul menjadi sesuatu yang kita pahami, sehingga menjadi gerakan nalar dan gerakan jiwa kita. Jadi sesuatu yang baru ditempelkan, kalaupun itu kemudian hafal, itu belum tentu memahami. Ya, maka ada istilah, banyak orang yang hafal Quran, walakin Quran yal'anuh. Tidak sedikit lah ada orang yang hafal Quran tapi tidak memahami. Nah, oleh karena itu di dalam mencari ilmu ini, yang pertama adalah
mau menggunakan akal pikirannya. Karena pada dasarnya semua orang itu cerdas, kecuali orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Tadi sudah saya contohkan, ibaratnya pisau sama-sama pabriknya, ukurannya sama, gedenya sama, tapi yang satu sering diasah, yang satu hanya ditaruh saja. Yang satu semakin tajam, yang satu semakin buram. Kenapa? Karena enggak pernah diasah. Wahirsin wastibarin wabulgotin, harus punya kesabaran, harus ya punya bekal. Nah, sebagai orang tua memang ya sebaiknya anaknya jangan tangan kosong banget lah, minimal untuk kebutuhan makannya kalau bisa ya disiapkan sebagai tanggung jawab terhadap putra putrinya. Wairsati ustadin, dan kemudian mencari pendamping guru yang betul-betul bisa mendidik. Jadi bukan menghardik. Guru itu mendidik, bukan menghardik. Jadi guru itu untuk ditiru. Nah, jadi berani menjadi guru itu harus berani menjadi orang yang ditiru oleh anak-anak. Watuli zamani, dan butuh waktu. Jadi bukan yang kursus kilatan. Kursus kilatan ya boleh saja untuk memotivasi, kalau memang itu faktanya bisa ya kenapa tidak. Tapi pada kenyataannya orang tidak sedikit orang yang tahu tapi tidak paham, orang yang hafal juga tidak paham. Kadang itu tadi saya contohkan, tidak sedikit orang hafal Quran tapi belum tentu memahami maknanya. Nah, apalagi sekedar kursus, orang yang hafal aja juga belum tentu paham. Nah, oleh karena itu kita memerlukan waktu untuk belajar. Wa makhtiyarus syariki, dan adapun milih teman, orang belajar ini perlu milih teman. Fayam bagi, maka sebaiknya ayaktarol mujidun, untuk mencari teman yang sungguh-sungguh, wal waro'a, dan sudah belajar wirai, wasahibut tab'i, dan punya karakter, al mustaqimi, yang lurus, al mustafahimi, yang bisa saling memahami, wayakfiru, dan menghindarlah, minal kaslani, dari teman yang pemalas, wal mu'tili, dan orang yang suka nongkrong, suka libur, suka nongkrong, wal miksari, dan kebanyakan ngomong, wal mufsidi, yang suka ngerusak, wal fatani, dan suka memfitnah. Jadi bagi orang yang cari ilmu, untuk terutama tingkatan pelajar, tingkatan siswa, penting untuk menentukan siapa teman diskusinya, teman belajarnya, karena itu akan mempengaruhi. Maka yang terpenting adalah carilah teman yang mempunyai karakter, jiwanya serius untuk belajar dan mau latihan dan sudah terlatih untuk hidup yang wirai. Wirai itu ya tidak mau memakan makanan yang haram, tidak mau memakan makanan yang syubhat, tidak mau mengerjakan pekerjaan yang haram, tidak mau mengerjakan pekerjaan yang syubhat. Nah, itu wirai. Jadi makanya ada istilah, kalau orang Jawa warok itu dianggapnya orang yang sakti. Kenapa? Karena doanya sering makbul. Nah, orang doa makbul itu kenapa? Ya karena dari pola makan dan perilakunya selalu halal. Nah, orang yang makanan dan perilakunya adalah halal, itu sangat mudah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di orang Jawa dianggap orang yang serba doanya itu ampuh, dianggap orang warok. Orang warok itu dianggapnya orang sakti. Nah, itulah kira-kira.
Wa kila anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaktadi fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinuhu tahtadi. Anil mar'i, dari seseorang pelajar, mahasiswa, santri, latas al, gak perlu bertanya, wabsir, dan lihatlah qorinahu, pada temannya. Kalau kita ingin melihat seseorang, kayaknya gak perlu deh tanya kepada orang itu, kepada yang bersangkutan, cukup lihat temannya. Itu akan menggambarkan, ya kalau tidak 100%, mungkin 80%-nya atau minimal 50%-nya, karakternya hampir sama, menjadi sama dengan teman gaulnya. Fa'inal qarina bil muqarina yaktadi, karena antara teman itu cukup saling mempengaruhi. Ada syair Persia, Pesareno Bobadani Benesas Khondani Nubu Atas Gum Syudih. Oh iya, saya jadi ingat. Saya itu beberapa kali ketemu guru ngaji, tanya, katanya di kitab Ta'lim Muta'alim ini ada bahasa Persianya. Ini nanti sambil kita cari. Saya belum sempat mencari itu. Nah, beberapa kali diucapkan dan saya tidak memahami itu sebagai bahasa Persia. Kalau yang saya sampaikan tadi bahasa Persia ya, yang Pesare Nuh Bobadani bin Nisas, putranya Nabi Nuh, dengan teman nongkrongnya, teman karib dekatnya, Khondane nubuwatas, tahta kenabiannya, gum syudih, menjadi sirna. Nah, maka mencari teman buat anaknya itu menjadi penting. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Ketika kita santri, mahasiswa mendapatkan teman yang jelek perilakunya, maka fajannibhu sur'atan, maka segeralah menghindar. Gak usah ditemenin lama-lama, kelamaan nanti nyetrum. Jadi yang nyetrum bukan hanya listrik saja, perilaku orang juga nyetrum. Kayak dihipnotis begitu. Orang cerdas juga banyak yang bisa mudah dihipnotis, apalagi yang baru belajar. Ini penting. Fajannibhu sur'atan. Wa in kana dza khairin, kalau ketemu teman yang baik, faqarin hu tahtadi, maka segeralah temani. Nah, itulah kira-kira mencari teman yang kira-kira yang baik. Nah, syair yang lain, la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhara yafsudu adwal balidi ilal jalid sari'atun kal hamri yudau fir romati fayakhmudu. La tashabil kaslana, jangan temani orang, tak perlu ditemani orang-orang pemalas itu. Fi halatihi, di dalam waktunya dia sedang malas. Karena teman bagaimana tetap teman ya. Kalaupun dia pemalas, dia pemarah, ya namanya teman, tetap teman. Tapi jangan pernah ditemani saat teman pemalas ini sedang malas. Kalau dia sedang struggle, sedang siap, sedang semangat belajar, maka perlu kita temani. Karena kam solihin, banyak orang yang sebenarnya sudah baik, bifasadin akhor yafsudu, menjadi rusak gara-gara rusaknya temannya. Tanaman itu kalau sampingnya kena hama, itu disuruh optimal buahnya, pohon yang sebelahnya, misalnya nanam padi, sampingnya itu kena hama, untuk menghindar diri
untuk menghindar diri dari hama itu juga tidak mudah. Tapi harus dihindarkan. Entah bagaimana caranya, makanya terkadang ya para guru tahu, oh ya ini lagi sedang tidak semangat, mungkin dikasih kegiatan lain biar tidak ikut datang di tempat pengajiannya, justru membuat males temannya yang lain. Nah, karena sesungguhnya teman yang malas itu nular, nyetrum, ya kayak begitulah kira-kira. Adwal balidi ilal jalidi syari'atan kal hamri yudau firromati fayahmudu. Nah, jadi penularan tadi saya sampaikan juga syairnya pesareno bikhondan boham jinisin khondane nubu watas gumsude, bahwa Nabi Nuh gara-gara putranya Nabi Nuh Kan'an itu salah cari teman nongkrong, maka tahta kenabiannya hilang. Nah, ini anak-anak kita sebagai orang tua penting juga untuk memilihkan teman. Sama siapa mereka ngobrol. Jangan sampai ngobrolnya jangan sampai dia bertemannya itu sama murid yang kira-kira suka nongkrong kelamaan, suka banyakan ngomong. Nah, kira-kira itu. Nah, karena penularan orang yang bodoh itu kepada orang yang pintar sangat cepat. Sebenarnya bukan begitu ya. Mestinya orang pintar itu dapat nulari yang bodoh. Tapi kan faktanya enggak begitu. Faktanya banyak yang anak cerdas menjadi bodoh. Mungkin tidak bodoh ya. Sebenarnya malas. Saya itu kurang suka kalau dianggap ada orang yang bodoh. Semua orang itu pintar. Hanya tidak mau diasah aja, maka tidak nampak kecerdasannya. Tadi saya ibaratkan sama-sama pabrik pisau, ukurannya sama, gedenya sama, yang satu sering diasah, yang satu dibiarkan saja, yang satu karatan, yang satu makin mengkilap dan makin cerdas. Sama otak manusia ditaruh di atas kepala semuanya, nggak ada yang ditaruh di kaki, maka kesempatan untuk cerdas sebenarnya milik semua orang. Nah, anak yang lebih dekat anak yang pemalas, maka itu akan nularin. Jadi nularin malesnya. Jadi yang tadinya suka diasah menjadi pinter menjadi enggak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, ini diantara dalilnya bahwa semua orang itu anak itu terlahir dalam fitrah kecerdasannya. Jadi semuanya punya potensi. Illa anna abawahu yuhawidani wa yunassiranihi wa yumajjisanihi al-hadis. Tergantung anak yang punya fitrah kecerdasan, anak yang sudah punya fitrah keimanan, itu kemudian mau dicat seperti apa. Ini contohnya yang disampaikan Nabi, mau dijadikan oleh bapaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Itu tergantung bagaimana orang tua ngecatnya. Nah, tapi orang tua di zaman era sekarang ini tidak bisa bekerja secara mandiri di dalam mendidik anak. Karena kalau dididik sendiri bagaimana dapat ijazah? Karena kecerdasan seseorang ini terkadang mau tidak mau harus mengikuti hukum formal. Hukum formalnya sekarang orang dianggap cerdas itu buktinya punya ijazah. Nah, maka mau tidak mau di dalam mencerdaskan anak disekolahkan. Padahal sekolah itu sebenarnya hanya salah satu tempat untuk mencerdaskan anak. Tapi lagi-lagi kalau saya ini kebetulan juga ikut aktif lah di JPPI namanya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Itu saya ikut mendirikan sekitar tahun 2009, 2010 ya.
sampai sekarang masih berjalan. Ya kalau anak itu belajar hanya ngikutin kurikulum, ini dari pandangan saya ya pribadi bisa jadi salah, nggak ada di kitab ini juga. Kalau anak itu hanya dididik dengan sesuai standar kurikulum, itu betapa sayangnya otaknya anak ini. Coba untuk belajar bisa baca, belum sampai menganalisis, itu butuh waktu sampai 6 tahun. Kelas 1 sampai kelas 6 SD itu dapatnya apa itu? Nah ini kan waktu yang sangat lama. Padahal kalau seingat saya misalnya jika dibandingkan dengan anak-anak yang hidup di pesantren, itu sudah mendapatkan pembelajaran yang lumayan banyak sekali. Bukan hanya bisa baca tulis dan hitung, tapi sudah kadang dimasukin belajar mantiknya sehingga bisa nalar berpikirnya ketemu. Nah, disinilah pentingnya mendidik sejak dini ini agar kita betul-betul bisa memilihkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa berteman dengan anak-anak yang betul-betul bisa mempengaruhi kejiwaan, keilmuan, dan semangatnya di dalam mencari ilmu. Nah, jadi yang bisa ngecat seseorang siswa, seorang santri, seorang mahasiswa, itu bukan hanya orang tuanya saja, tapi juga teman-temannya. Karena teman cukup mempengaruhi. Yuqalu fi hikmatil farisiyah. Ini. Saya itu tadi barusan cerita bahwa di kitab Ta'lim Muta'alim ini ada syair bahasa Persia. Nah, tapi beberapa teman ketika mengucapkan lafadznya itu saya nganggapnya bukan bahasa Persia. Saya dulu nggak tahu pas pelajaran yang ini tuh kelewatan atau bagaimana, kok nggak terlalu ingat. Padahal saya belajar Ta'lim Muta'alim ini seingat saya 2 kali, di kelas 6 Ibtidaiyah dan di kelas 1 Sanawiyah. Nah, ya ini bahasa siirannya ya robat bat turbuda sama ribat bihakida bagilai somat. Oh salah ini kalau bahasa Persinya tidak seperti ini. Yorebat osot yorebat batar. Nah itu yang benar nih. Kalau ada yang megang kitab boleh itu dibetulin. Yore itu teman. Ini kalau di sini ditulisnya ya robat bat turbuda zama rebat. Nah yang benar yorebat batar but asmo rebat. Nah artinya yorebat itu teman, bat itu jelek, teman jelek, yorebat, batar itu lebih jelek, batar but itu semacam kayak to be kalau di dalam bahasa Inggris, ada tambahan gitu. Asmore dibandingkan, as itu dari, dibandingkan morebat, dibandingkan ular yang paling buruk. Jadi teman yang jelek itu sebenarnya lebih berbisa dibandingkan ular yang paling berbisa. Nah ini ya rebat batar but asmo rebat bihakido tebo kilai somat. Nah bagaimana bisa mengajak membimbing kepada hakikidatnya Allah as-somat yang kita tuju. Jadi pada hakikatnya memang biasa memang syair atau nasyid Persia itu ada dibawa kepada ruhaniyahnya tinggi. Misalnya disambungkan dengan bihaqi dzati. Nah, saya bilang dzati bacanya, kalau tulisannya di situ dzati. Kalau bahasa Persia itu ada konsonan
A, I, U, O, U, I. Jadi kalau bahasa Persia ini saya contohkan di Fatihah ya. Maliki itu bacanya yang kalau menurut bahasa Persia itu bacanya bukan Maliki tapi Moliki. Moliki karena ada A, I, U, O, U, I. Nah kalau mau Maliki berarti nggak usah ada alifnya. Kalau ini dalam pandangan kacamata bahasa Persia. Tapi kalau bahasa Arab ya harus Maliki. Nah makanya di bacaan itu sendiri ini kalau ternyata ada Bunyai Balkis ini ahli tafsir Quran, makanya di qiraah sab'ah kan ada yang boleh dibaca Maliki, ada yang dibaca cepat Maliki. Nah, nggak tahu kalau Moliki boleh apa enggak. Tapi kalau sudah menjadi lahjahnya sulit dirubah, ya bagaimana lagi? Kayak orang Jawa itu dulu susah untuk diajari alamin, taunya ngalamin. Untuk ketemu orang alim susah, yang mudah ketemu orang ngalim. Belajar ngalim mutangalim. Ya rebat batar but asmo rebat bihaki dhati bokilai somat. Ya robat arotar siwa jahimi. Ya, yang benar ya rebat osotar siwa jahimi. Ya reniku nikutar yo binaimi. Artinya ya rebat teman yang jelek, osotar itu lebih memudahkan siwa jahimi menuju neraka jahim. Yore niku temen, niku kayak bahasa Jawa ada niku ya. Ini artinya yore niku temen, niku itu baik, nikutar itu lebih baik, yobi naimi untuk menemukan surga naim. Nah ini baru ketemu. Nah ini kayaknya perlu dipotong ini videonya yang khusus ini karena ini di sini bacanya salah, nyambungkannya salah. Kalau semuanya salah nanti artinya jadi salah. Saya ulangi, ya rebat batar but asmo rebat bihaki dote bokilai somat. Ya rebat osotar siwo johimi. Ya reniku nikutar yo binaimi. Nah itu bahasa Persinya. Jadi teman yang jelek itu lebih berbisa dibandingkan ular berbisa. Bihaki susah untuk diajak untuk menuju jalannya Allah yang maha al-haq. Nah maksudnya ilmu itu kan al-haq, nurullah. Maka di sini penting untuk dicarikan teman yang betul-betul baik. Ya rebat itu bisa teman yang jelek akan memudahkan ngajak ke jalur neraka jahim. Sementara teman yang baik nikutar yobinaimi. Nah, sudah jelas tuh arahnya. Kanan kiri, baik buruk. Nah, ini untuk kelas inilah. In kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibi fa'tabiril arda bi asma'iha wa tabiris sahiba bis sahibi. Ada syair lagi, kalau kita mencari ilmu, in kunta tabghiyal ilma, kalau kita sedang mencari ilmu, min ahli sebaiknya kepada ahlinya. Jadi kalau kepengen belajar bengkel pada montir, belajar tafsir pada guru tafsir, belajar hukum Islam pada orang yang ahli hukum, pada ahlinya. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Nah disitulah saya mengatakan bahwa semua orang sangat berpotensi semuanya menjadi dai di bidangnya masing-masing.
Karena kehidupan ini warna-warni. Kalau hanya satu warna ya nggak menarik. Nah di situ semua orang bisa menjadi mursyid di bidangnya masing-masing. Mursyid itu pembimbing, irsyad itu kecerdasan bagaimana membimbing orang lain. Nah, makanya kalau di dalam thariqah itu orang yang pinter bimbing di dalam ibadah, bertakarub kepada Allah dinamakan mursyid. Nah, fa'tabir au syahidan yukhbiru an ghaibi. Kalau ada orang yang ingin belajar baiknya kepada ahlinya, au syahidan yukhbiru an ghaibi. Jika kita mau belajar, kalian mau belajar ilmu, baiknya kepada ahlinya. Kalau mencari saksi yang akan memberitahu apa-apa yang belum kita ketahui, maka ambillah pelajaran dari fa'tabir, ambillah pelajaran al-ardo bi asma'iyya, dengan aneka macam yang ada di bumi ini, wa'tabir sohiba bis sohibi, dan kita belajarlah kepada orang yang pada ahlinya. Jadi bisa bertebaran di mana-mana. Bab penghormatan kepada yang punya ilmu. Ini saya tambah di sini. I'lam bi anna talibal ilmi, sesungguhnya para santri mahasiswa pencari ilmu, kita semuanya juga masih termasuk pencari ilmu. Karena education long life education, belajar itu seumur hidup, layanalu, itu susah mencari alilma pada ilmu. Wala tantafi'u, dan tidak akan bermanfaat apa ilmu bihi, dengan ilmu, illa bita'dimi, kecuali dengan memuliakan ilmu, bita'dimil ilmi, kecuali dengan memuliakan ilmu, wa ahlihi, dan ahlinya ilmu, wa ta'dimil ustadi, dan memuliakan gurunya, wa tauqiri, dan menghormati ya. Nah, iklam, ketahuilah bahwa seorang santri, seorang kita semuanya lah, ya termasuk yang masih nyantri maupun yang sudah nyantri tapi di luar pesantren. Nah, jadi santri itu ya bisa jadi santri juga, santri tanpa pondok bisa juga, sekarang banyak, apalagi pengajian online juga banyak. Penting untuk mencari ilmu, diantaranya syaratnya la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'dimil ilmi. Kalau kita mencari ilmu biar bermanfaat, yang dilakukan adalah memuliakan ilmu. Cara memuliakan ilmu bagaimana? Cara naruh kitab, cara mendiskusikan keilmuan. Cara mendiskusikan keilmuan itu ya jangan dipakai adu, kayak semacam adu jago. Tapi jangan mencari ilmu hanya untuk berdebat, tapi carilah ilmu itu untuk digunakan manfaat. Berdiskusi boleh, tapi debat ngeyel itu enggak baik, yang kira-kira enggak ada manfaatnya ya enggak perlu. Nah, diskusi itu sangat berbeda, musyawarah itu sangat berbeda dengan debat. Nah, orang debat itu, kenapa muncul ilmu mantik? Itu diantaranya dulu konon Yunani kuno itu memang suka debat. Kalau debat ngoyel, nah dianggap kebenaran itu kebenaran yang banyaknya ngomong itu. Tapi setelah munculnya ilmu mantik itu, ilmu logika, ternyata kebenaran adalah bisa diterima, kebenaran rasional. Tidak selalu yang ngomongnya banyak, tapi orang yang ngomongnya sedikit itu kadang bisa mengena di masyarakat. Oh iya, begini ya. Apa kalau dia kan hanya ngomong saja, omongannya aja setapruk. Nah, tapi faktanya ya gitu-gitu aja, nggak ada. Nah, makanya sebagai santri penting juga itu belajar mantik agar nalar logikanya itu sesuai dengan frame-nya itu ketemu. Nah, saya nggak tahu kalau di
SD, SMP, SMA itu ada enggak itu pelajaran mantik. Tapi kalau di aliyah pesantren itu ada, sudah dikasih kita belajar itu. Ya, itu kira-kira nanti kita lanjutkan besok. Terima kasih sudah menemani murojaah, khususnya teman-teman mahasiswa PPMNU. Bagi yang belum mendengarkan, saya harap untuk bisa mengikuti di siaran ulangnya, karena saya naikkan juga di IG. Dimanapun berada, semoga selalu sehat. Kita tutup pengajian pagi ini dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya sengaja sering menutup pakai wal asri ini itu sebagai tausiah, karena ini pelajaran akhlak, pelajaran bagaimana mencari ilmu, agar itu menasihati diri saya pribadi dan semoga juga teman-teman semuanya, setidaknya watawasaw bil haq, kita bisa saling menasihati dan bisa menerima untuk saling dinasihati. Nah, kira-kira itu, dan juga mengasah kesabaran. Belajar sabar ini penting. Sabar itu bukan kemudian berhenti itu dianggap orang yang sabar, bukan. Orang sabar itu tetap melakukan kegiatan kebaikan meskipun dengan berbagai macam rintangan. Itu orang yang sabar. Terima kasih, sampai ketemu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.